Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Ekologi Laut Tropis bagi mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Perkuliahan minggu ini kita akan membahas modul 7 dengan topik ekosistem intertidal dan pantai. Modul ini membahas ekosistem intertidal dan pantai ditinjau dari aspek tipe dan zonasi habitat intertidal, ekosistem pantai, kondisi lingkungan, dan organisme intertidal. Modul ini dibahas dalam satu kali pertemuan pada minggu ke-14 ini. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengenali zona intertidal sebagai habitat biota perairan, mengidentifikasi tipe-tipe dan zonasi habitat intertidal dan kondisi lingkungan, mengidentifikasi organisme di zona intertidal, dan mengidentifikasi ekosistem pantai. Diskusi dalam pembelajaran ini, modul ini dibagi ke dalam 5 bagian. Pertama, membahas tentang pengertian terkait dengan zona intertidal dan pantai, tipe habitat dan zonasi habitat intertidal, kondisi lingkungan zona intertidal, organisme di zona intertidal, dan ekosistem pantai atau komunitas pantai. Materi pertama, pengertian zona intertidal dan pantai. Zona intertidal disebut juga zona litoral atau lebih umum dikenal sebagai zona pasang surut. Nah, zona intertidal ini atau intertidal zone ini terletak di antara pasang tertinggi dan surut terendah. Nah, pada awal-awal perkuliahan kita sudah mempelajari zonasi wilayah laut. Nah, zona intertidal ini ditemukan di sepanjang pantai berbatu atau pantai berpasir. Nah, pada saat pasang, zona intertidal tergenangi, sedangkan pada saat surut akan terpapar atau tereksposur dengan udara atau matahari. Ini adalah khas di zona pasang surut. Jadi pada saat pasang tergenangi, pada saat surut dia akan terpapar udara atau matahari. Nah, zona intertidal ini adalah ekosistem yang ekstrim. Kenapa disebut ekosistem ekstrim? Karena terus mengalami perubahan drastis yang disebabkan oleh fenomena pasang surut. Karena kondisi lingkungan pada saat pasang dan pada saat surut sangat berbeda. Nah, zona intertidal sendiri atau zona pasang surut ini dibagi ke dalam beberapa zona lagi, subzona. Yang paling atas disebut dengan zona supralitoral. Nah, di atasnya ini sudah daratan. Zona supralitoral ini adalah batas air pasang tertinggi sampai ke bagian di mana percikan-percikan ombak masih mengenai daratan. Ini disebut dengan supratidal, supratidal atau supralitoral. Kemudian areal pasang surut sendiri, batas antara pasang tinggi, rata-rata mean higher water. Jadi rata-rata pasang tertinggi, rata-rata
dan rata-rata surut terendah, ya ini disebut dengan intertidal atau zona litoral. Nah, sedangkan perairan dangkal di bawah pasang surut ini disebut dengan zona subtidal atau sublitoral. Nah, zona ini tidak terekspos, dia selalu tergenangi, tapi dia merupakan perairan dangkal yang masih sangat terkait dengan zona intertidal atau zona pasang surut. Inilah contoh untuk zona intertidal ya pada saat air surut. Dia akan terekspos di udara ya, dan matahari. Ya, seperti inilah kondisi zona pasang surut intertidal. Nah, berikutnya adalah materi 2, tipe habitat dan zonasi habitat intertidal. Pertama tentang zonasi habitat intertidal. Jadi habitat intertidal atau zona intertidal ini dapat dibagi ya seperti tadi pada gambar ke dalam 4 subzona. Jadi ada zona paling atas yang disebut dengan zona percikan atau supralitoral. Ini berada di atas air pasang tertinggi, ya, dibasahi oleh percikan ombak. Di sini masih ada biasanya biota yang hidup berupa siput atau kepiting. Ini zona ini tidak pernah tergenangi air, tetapi dia mendapatkan percikan air dari ombak. Nah, di bawahnya disebut dengan zona intertidal antara pasang tertinggi dan pasang surut rata-rata. Ini berada di antara pasang rata-rata dan pasang tertinggi. Ya, tergenangi hanya pada saat pasang tertinggi. Jadi pada saat pasang tertinggi. Nah, biota yang ada di sini bisa ditemukan adalah tritip, ya, simput, ya, kerang-kerangan yang melekat atau kerang sesil dan kepiting. Nah, di bawahnya disebut zona intertidal tengah. Itu diantara pasang rata-rata dan surut rendah. Di pasang rata-rata dan surut rendah. Terpapar hanya pada saat surut rendah dan surut terendah. Nah, di sini masih bisa ditemukan biota seperti siput, kerang, kepiting, rumput laut. Nah, sedangkan zona intertidal rendah, ya, ini berada di antara surut rendah dan surut terendah. Nah, terpapar hanya pada saat surut terendah. Nah, biota yang hidup di sini siput, kerang, kepiting, rumput laut. Inilah pembagian atau zonasi dari habitat intertidal dibagi 4. Ya, jadi zona percikan atau supralitoral, zona intertidal tinggi, zona intertidal tengah, dan zona intertidal rendah atau bawah. Nah, berikutnya adalah tipe habitat zona intertidal. Pada umumnya, zona intertidal itu berupa intertidal bersubstrat keras, yang disebut juga pantai berbatu, ya, substrat keras, dan intertidal substrat lunak, ya, pantai berpasir. Nah, untuk intertidal substrat keras atau berbatu, ini terdapat kolom pasang surut, ya. Ini disebut beberapa masih di mana masih ada air terkumpul pada saat surut. Nah, cekungan atau kolam-kolam pasang surut ini merupakan tempat berlindung bagi ikan, udang, ya, kerang, dan lain-lainnya. Biota bersembunyi, ya, biasanya biota yang ada di sini bersembunyi di celah-celah, ya,
setelah bebatuan atau di balik bebatuan pada saat surut. Di sini banyak terdapat tritip dan juga alga. Ya, karena kenapa banyak terdapat alga atau rumput laut? Karena terdapat substrat keras tempat menempelnya beberapa jenis alga. Begitu juga tritip, ya, menempel pada substrat keras. Nah, untuk intertidal substrat lunak, pantai berpasir, ini juga terdapat cekungan-cekungan pasir, ya, pada saat surut, tempat di mana ikan-ikan, udang, kepiting, dan lain-lain berkumpul pada saat surut. Beberapa biota mengubur diri, ada yang membuat lubang, ya, di dalam pasir untuk berlindung pada saat surut. Berikutnya materi ketiga, kondisi lingkungan zona intertidal. Kondisi lingkungan di zona intertidal sangat fluktuatif menurut periode pasang surut. Ya, jadi perbedaan sangat fluktuatif berdasarkan kondisi pasang atau surut. Dapat dikemukakan bahwa kondisi lingkungan di zona intertidal ini bersifat ekstrim. Ekstrimnya meliputi parameter suhu, salinitas, dan aksi gelombang. Jadi suhu sangat berubah-ubah, ya, tergantung kondisi pasang maupun surut. Pada saat surut, ya, suhu bisa tinggi, dan tentu biota yang hidup di zona intertidal ini juga mempunyai adaptasi terhadap perubahan-perubahan suhu yang ekstrim. Parameter lainnya juga ekstrim adalah salinitas. Nah, salinitas akan berubah jika zona intertidal ini terdapat pengaliran air tawar. Nah, salinitas juga berubah karena terjadi penguapan, ya, karena terekspos oleh sinar matahari, sehingga salinitas bisa signifikan berubah, ya, meningkat pada saat air surut. Nah, tapi bisa juga rendah pada saat surut jika terdapat aliran air tawar. Nah, berikutnya adalah aksi gelombang. Aksi gelombang di zona intertidal ini sangat ekstrim, ya. Jadi dia memperoleh pengaruh gelombang secara periodik, ya, berupa ombak. Selanjutnya materi 4, organisme di zona intertidal. Jadi zona intertidal ini juga merupakan habitat bagi berbagai biota laut. Apapun yang hidup di zona intertidal ini harus mampu bertahan dari perubahan, misalnya kelembaban, suhu yang bersifat ekstrim tadi, salinitas, dan juga daya tahan terhadap gelombang atau ombak yang kuat. Sehingga biota-biota di zona intertidal ini harus mempunyai kemampuan adaptasi. Nah, beberapa jenis-jenis organisme yang umum atau hidup di zona intertidal meliputi misalnya bintang laut, siput, rumput laut atau ganggang, berbagai jenis kerang, kepiting, tritip, cacing, teripang, bulu babi, anemon, gurita, siton, ya, dan juga tentu ikan. Nah, organisme-organisme ini mempunyai kemampuan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Beberapa strategi adaptasi yang dilakukan oleh organisme yang hidup di zona intertidal, misalnya adalah dengan cara mengubur diri pada saat surut, atau pada saat memperoleh aksi gelombang yang kuat. Membuat lubang, ya, seperti misalnya kepiting, cacing, ya, juga kerang-kerangan, ya. Bersembunyi di balik bebatuan, celah batuan atau kolom air pada saat surut, dan juga mempunyai strategi menempel yang kuat pada substrat. Ini adalah contoh beberapa organisme yang hidup di zona intertidal
ya, seperti misalnya bintang laut, ya, ini adalah kerang hijau, kerang-kerangan dan tritip. Ada siput, ya, ini adalah siton. Ada alga, rumput laut, ya, dan berbagai jenis anemon. Ya, ini ada bulu babi, kemudian kepiting, ya, tritip, tripang, ya, juga kerang, ya, ini ada kepiting, ya, dan berbagai jenis moluska lainnya. Nah, terakhir adalah materi kelima, komunitas pantai. Berdasarkan susunan vegetasinya, ya, ekosistem hutan pantai atau komunitas pantai ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu formasi Pescapre dan formasi Barringtonia. Apa itu formasi Pescapre? Ya, dinamakan Pescapre, ya, formasi Pescapre karena paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan kangkung laut atau disebut juga Ipomea pescapre yang tahan terhadap empasan gelombang dan angin. Ya, tumbuhan ini menjalar dan berdaun tebal. Nah, ini adalah Ipomea pescapre, umumnya mendominasi di daerah pantai, ya, sehingga disebut pantai dengan formasi Pescapre. Formasi Pescapre dicirikan oleh biasanya substrat pantai yang berpasir. Tentu tumbuhan yang dominan adalah kangkung laut atau Ipomea pescapre. Terdapat juga tumbuhan lainnya seperti rumput lari atau spinifex, ya, Littorius, gambir laut, biduri, pandan, dan lain sebagainya. Nah, formasi Pescapre ini mempunyai peran penting dalam menjaga kestabilan sedimen pantai atau pasir, baik oleh pengaruh ombak, angin, maupun aliran air hujan permukaan. Oleh karena itu, vegetasi Pescapre ini juga berperan di dalam mencegah erosi pantai. Oleh karena itu, dihindari agar jangan formasi Pescapre ini hilang di daerah pantai, karena dia berperan untuk mencegah erosi pantai. Formasi kedua adalah formasi Barringtonia. Nah, formasi Barringtonia adalah vegetasi pantai yang didominasi oleh pohon Barringtonia atau buton, ya, butun, ya, butun. Vegetasi lainnya yang berasosiasi dengan formasi Barringtonia ini adalah nyamplung, waru laut, ya, ketapang, bogunala, dan lain sebagainya. Bila tanah di daerah pasang surut berlumpur, ya, maka kawasan formasi Barringtonia ini dapat ditumbuhi oleh vegetasi mangrove menjadi komunitas hutan mangrove yang memiliki akar napas. Nah, biasanya adalah ditumbuhi oleh Avicennia atau oleh Soneratia. Jika tanah pasang surut tidak terlalu basah, pohon yang sering tumbuh adalah Lubnicera. Ini juga jenis-jenis mangrove, ya, yang berada di mangrove di sisi paling dekat dengan daratan. Lubnicera, Aegaceras, dan Silocarpus yang sudah kita bahas pada beberapa minggu sebelumnya. Jadi demikianlah materi perkuliahan hari ini. Kita akan ketemu pada sesi diskusi. Silahkan pelajari modul sebelum nanti kita ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.